Yang saya pikirkan adalah Prabowo harus hati-hati. Rakyat saat ini dalam mode marah yang tidak bisa dihibur dengan apapun. Apapun yang dilakukan, rakyat langsung ke-trigger emosinya. Coba kalian bayangkan, kritikan dalam bentuk seni dibungkam. Pejabat tetap hidup mewah meskipun ada efisiensi besar-besaran. Yang kena tetap aja pegawai yang di bawah. Rakyat kesulitan sehingga rame-rame kepingin kerja di luar negeri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Dalam beberapa hari terakhir ini, ada banyak sekali manuver-manuver politik yang terjadi di era Prabowo yang bagi banyak orang agak mengkhawatirkan. Ini yang bagi sebagian orang dianggap sebagai jalan menuju Indonesia gelap. Biasanya ada peribahasa habis gelap terbitlah terang, tapi sekarang pesimis itu makin besar. Peribahasanya menjadi habis gelap terbit lagi gelap. Baru-baru ini ada aksi demo dengan tema Indonesia Gelap yang digelar karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang baru jalan 4 bulan. Prabowo diketahui membuat gebrakan yang blunder, yang membuat banyak masyarakat teriak. Yang akan saya bahas ini bukan tentang program makan bergizi gratis, efisiensi anggaran atau program Danantara. Itu sudah sering dibahas. Ada 4 hal yang menurut banyak orang sangat memprihatinkan dan Prabowo tidak seharusnya membiarkan itu terjadi karena dalam jangka panjang ini bisa menjadi kontroversi. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pembungkaman terhadap seni musik. Baru-baru ini band musik Sukatani menjadi viral karena lagunya yang berjudul Bayar 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 yang liriknya sangat menusuk institusi Polri. Sampai akhirnya member band ini klarifikasi, minta maaf dan menarik lagunya dari peredaran seperti Spotify dan lain-lain. Ketika sebuah seni dilarang, baik itu musik, lukisan, atau film, ini adalah alarm bahaya bagi demokrasi. Pembungkaman ini lama-lama akan memburuk, menjadi tindakan represif jika terus dibiarkan. Meskipun Polri sudah klarifikasi bahwa mereka tidak anti kritik dan malah menawarkan Sukatani menjadi duta Polri, tapi masyarakat sudah resisten dan makin sinis dengan kepolisian. Pernyataan maaf dari member band itu adalah bukti mereka diganggu sehingga terpaksa minta maaf. Mengingat Prabowo ini identik dengan kehidupan era Orba, masyarakat sekarang mulai was-was. Mereka berpikir jangan-jangan Prabowo mau menghidupkan suasana seperti dulu, di mana kritik akan dibungkam atau minimal dipantau dengan ketat. Semoga saja ini salah, tapi masyarakat sekarang banyak yang was-was. Yang kedua, Prabowo diketahui memanggil seluruh hakim di Indonesia untuk berkumpul di istana. Para hakim akan mendengar arahan dari Prabowo. Dari kabar yang beredar, arahan Prabowo adalah supaya para hakim MA untuk menegakkan hukum dengan benar dalam rangka mendukung keinginan Prabowo dalam upaya merebut kekayaan alam milik negara. Kalau arahannya cuma itu, mungkin tidak ada masalah bagi orang awam. Tapi bagi sebagian orang, ini adalah bentuk intervensi. Padahal kepala negara tidak seharusnya mendekati atau punya hubungan apapun dengan lembaga yudikatif. Menurut pakar hukum tata negara Ferry Ansari, Presiden Prabowo sudah melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Mengumpulkan dan memberikan berbagai pandangan dari Presiden kepada kekuasaan kehakiman itu adalah bentuk intervensi. Dan intervensi semacam itu juga pernah terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan intervensi akan sangat merusak sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang ketiga, Prabowo bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media di Hambalang. Pertemuan itu berlangsung 6 jam. Prabowo cerita tentang alasan kebijakan yang dia ambil, misalnya efisiensi atau rekonstruksi anggaran belanja dan program makan bergizi gratis. Sebenarnya ini juga tidak masalah, tapi sentimen yang berkembang di masyarakat adalah dengan pertemuan ini media tidak netral lagi dalam pemberitaan sebuah isu. Saat demo Indonesia Gelap,
Banyak yang menuding media kurang memberitakan demo itu. Malah media luar negeri yang memberitakan. Dan juga ada isu di mana media membuat headline yang memelintir konteks kejadian yang sebenarnya. Dan sekarang mereka malah bertemu presiden. Kecurigaan orang-orang adalah di pertemuan itu, Prabowo ingin agar media mendukung kebijakan yang dia buat. Media diharapkan bekerja sama menyampaikan informasi sesuai yang diinginkan Prabowo. Kalau benar ini terjadi, media jadi lebih tumpul karena bakal berak sebelah dalam memberitakan sesuatu. Dan ada satu lagi yang menjadi sorotan, yaitu air minum dalam pertemuan antara Prabowo dengan orang-orang media. Mata netizen memang benar-benar jeli. Air minum yang disajikan itu adalah harga yang mahal. Saya tidak usah sebut merek, pokoknya sangat mahal untuk ukuran sebotol, sekitar 20 ribuan. Disinilah netizen mulai nyinyir soal efisiensi. Apanya yang efisiensi, tapi air minum aja, pilih yang mahal. Kalau menurut saya, pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, jadi biayanya dari uang pribadi Prabowo. Tapi namanya rakyat sudah gelisah dan sinis. Apalagi program makan bergizi gratis, dananya 10.000 per anak. Bahkan ada wacana mau pakai daun kelor, serangga, atau ulat sebagai sumber protein. Di sisi lain, pejabat atau petinggi di negara ini minumnya aja sudah mewah. Yang keempat, retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Bagi sebagian orang, ini ada bau-bau ambisi sentralisasi. Saya jelasin pakai pendapat pengamat politik. Acara retret ini dikhawatirkan akan menjadi bagian dari strategi politik, yaitu membangun hierarki kekuasaan baru yang menempatkan kepala daerah sebagai subordinat pemerintah pusat. Padahal kita tahu kepala daerah itu otonom atau punya wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri. Saya ngomong ini bukan dalam rangka mendukung PDIP. Itu bukan urusan saya. Lagi pula, ini juga bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digalakkan Prabowo. Biaya retret aja 13 miliar. Tapi ada yang khawatir, retret ini mengingatkan kita akan nostalgia pada era Orde Baru, ketika kepala daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi pasca reformasi, yang mana kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada pemerintah pusat. Apalagi saat retret menteri kemarin, hasilnya juga sama saja. Ada menteri yang bikin kebijakan konyol, ada yang menanggapi kritikan rakyat dengan cara kayak anak kecil. Yang saya pikirkan adalah, Prabowo harus hati-hati. Rakyat saat ini dalam mode marah yang tidak bisa dihibur dengan apapun. Apapun yang dilakukan, rakyat langsung ke-trigger emosinya. Coba kalian bayangkan, kritikan dalam bentuk seni dibungkam. Pejabat tetap hidup mewah meskipun ada efisiensi besar-besaran. Yang kena tetap aja pegawai yang di bawah. Rakyat kesulitan sehingga rame-rame kepingin kerja di luar negeri. Di sisi lain, ada isu lain yang tidak kalah penting, yaitu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Kejaksaan, TNI, dan Polri, multifungsi ABRI, dan lain-lain. Prabowo hanya dalam waktu 4 bulan menjabat, terlalu banyak membuat kebijakan yang menyinggung emosi rakyat. Dan ditambah lagi Prabowo seakan tidak mendengarkan suara rakyat. Bahkan, ini yang paling parah menurut saya, dia memilih bersama Jokowi, bahkan dia teriak hidup Jokowi. Sangat anti klimaks dengan harapan banyak orang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.